Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hardiansyah Masya MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Rahmat Fajri, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggi Novita, Diva Azawa Ananto, Nada Amelia Farisma, Rahmat Fajri, dan Rohama Nuril Latifah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema mengembangkan kompetensi dalam aspek spiritual dan agama konseling. Hakikat spiritualitas. Seluruh manusia pada hakikatnya tercipta sebagai makhluk spiritual. Untuk dapat melihat perbedaan kualitas spiritual seseorang dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan cara merespon dan daya juang dalam proses transendensi diri, kepasrahan, integrasi, dan identitas diri. Banner dalam standar Sandu dan Painter pada tahun 2000 dulu dan Myers mendefinisikan spiritualitas sebagai sebuah kesadaran terhadap suatu kekuatan yang melampaui aspek-aspek material dalam kehidupan di luar diri individu dan kesadaran yang membawa pada ke dalam rasa terhadap keutuhan dan keterhubungan diri dengan alam semesta. Spiritualitas memiliki konotasi saling terhubung dan transendensi diri sebagai bentuk yang berlawanan dengan self-centeredness. Makna spiritual dapat dimaknai sebagai transendensi yang merupakan capaian tertinggi dalam perkembangan individu. Sebagai motivasi yang mendorong individu dalam mencari makna dan tujuan hidup, sebagai ciri kemanusiaan yang membedakan individu dengan makhluk yang lainnya, dan sebagai dimensi kemanusiaan yang dapat menjadi indikator tingkat kesehatan mental seorang. B. Dimensi-dimensi spiritualitas. Pemetaan dimensi spiritualitas dalam konteks bimbingan dan konseling dapat dilihat dalam beberapa literatur yang mengkaji tentang kesejahteraan spiritual. Chandler, Holden, dan Callender 1992, Wisgate 1996, Model Ellison tahun 1983 dalam Briggs dan Sofner 2006, Myers, Whitmer, dan Sweeney 1992, Wisgate 1996, Ingersoll 1996, Fisher 2000, dan Purdy dan Dupe 2005. Hasil analisis terhadap dimensi-dimensi kesejahteraan spiritual di atas menunjukkan dari 8 teori atau konsep kesejahteraan spiritual menunjukkan dimensi-dimensi yang senada dan dapat dikerucutkan menjadi 4 dimensi, yaitu keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, 2 makna dan tujuan hidup, 3 sumber daya internal, 4 harmoni dengan lingkungan, pertama dimensi keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Perbedaan spiritual dan religiusitas. Memahami konsep religiusitas dalam konteks bimbingan dan konseling, psikologi, dan pendidikan pada umumnya dapat ditinjau dari 2 sudut pandang. Pertama, kelompok yang memandang religiusitas sesuatu yang negatif, seperti pendapat Freud, Sang, dan McCloud 2003, yang menyebut bahwa religiusitas sebagai dalam pandangan Freud, religi dianggap sebagai perilaku impulsif. Selain itu, dari pandangan negatif mengenai religi berpendapat bahwa religiusitas sebagai kelemahan mental dan keterbelakangan. Dietz Ellis dalam Sang dan McCloud 2003. D. Konteks spiritual dalam bimbingan dan konseling. Konselor tidak boleh abai terhadap isu-isu nilai pribadi, spiritualitas, dan religiusitas. Karena pada saat konselor abai secara tidak langsung telah melanggar etik dan bahkan melakukan tindakan subversif. Proses konseling bukanlah layanan yang bebas nilai, melainkan layanan yang syarat nilai-nilai pribadi. Konseling dan konselor meliputi dimensi spiritual dan religiusitas. Dengan tegas Peck menyatakan bahwa seorang terapis harus mengenali dan menggali informasi mengenai agama klien yang ditangani. Bahkan jika kliennya menyatakan tidak beragama, urgensi perlibatan dimensi spiritual dan religius
Proses konseling muncul dari kebutuhan mendasar, yaitu melibatkan fitrah kemanusiaan. Survei Gallup menunjukkan bahwa warga Amerika meyakini keberadaan Tuhan atau keyakinan lainnya, serta agama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Agama dapat menjawab permasalahan hidup. Kompetensi spiritual konselor. Kompetensi spiritual yang perlu dikuasai oleh konselor merupakan jabaran dari kode etik konselor, yaitu mengenai keberagaman dan menguasai ragam pendekatan lintas budaya dalam rangka mendukung nilai-nilai, harga diri, potensi, dan keunikan setiap individu dalam konteks sosiokultural. The Association for Spiritual, Ethical, and Religious Values in Counseling merumuskan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor yang terkait dengan pengintegrasian spiritualitas dan religiositas. Konselor harus memiliki sudut pandang yang jelas mengenai dimensi spiritual dan religius diri dan konseli, sehingga konselor harus terus aktif menggali informasi dan minat dalam hal pengembangan spiritualitas dan religiusitas, sehingga konselor mampu dengan bijak memanfaatkan dimensi spiritual dan religi dalam proses konseling. Selain itu, konselor harus mampu mengevaluasi dampak dari pemanfaatan dimensi spiritual dan religi dalam proses konseling. Baiklah, itu bisa kami sampaikan. Kalau salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.